Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadiran Allah dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga yang selalu dianugerahkan kepada kita. Kemudian kita mohonkan doa selawat untuk junjungan kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, mengawali khutbah kita siang ini, khatib berwasiat kepada kita semua, mari kita jaga, bahkan kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Seiring dengan bertambah usia kita, mudah-mudahan bertambah keimanan, ketakwaan, dan mudah-mudahan kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang akan menjadi renungan khutbah kita pada siang ini, kita ambilkan dari surat Al-Hasyr, surat yang ke-59, ayat yang ke-18. Ayat ini membicarakan tentang peringatan Allah kepada orang-orang yang beriman terkait dengan pentingnya memperhatikan dan mempersiapkan hari esok. Jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk hari esoknya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, dan sesungguhnya Allah akan memberitakan
apa-apa yang kamu kerjakan. Jemaat-jemaat rahimakumullah, di dalam ayat ini ada pesan Allah kepada orang-orang yang beriman. Pesan itu yang pertama adalah agar orang-orang beriman itu benar-benar bertakwa kepada Allah. Bahkan di dalam surat atau ayat ini kita menemukan 2 kali perintah untuk bertakwa. Dalam satu ayat 2 kali perintah untuk bertakwa Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Dan di dalam perintah bertakwa pertama dan perintah bertakwa kedua, Allah selipkan sebuah pesan, yaitu wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia kerjakan untuk hari esoknya. Jemaat-jemaat rahimakumullah, hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa betapa pentingnya menjaga ketakwaan, dan di dalam menjaga ketakwaan itu salah satu yang harus kita lakukan adalah agar kita mempersiapkan hari esok kita, agar kita di dalam hidup di dunia ini memperhatikan apa yang telah kita siapkan, apa yang telah kita perbuat untuk hari esok kita. Jemaat-jemaat rahimakumullah, ahli tafsir sepakat bahwa hari esok yang dimaksud di sini adalah kehidupan akhirat. Allah memesankan kepada kita, ketika kita hidup di dunia ini, hendaklah kita selalu memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok kita. Ada beberapa alasan kenapa kita diingatkan oleh Allah. Yang pertama adalah karena kehidupan dunia ini penuh dengan tipuan dan godaan. Di saat kita hidup di dunia ini, banyak godaan yang kita lalui, yang ketika kita tidak hati-hati dalam menghadapi godaan itu, kita bisa terlena, kita bisa lupa dengan perjalanan hidup kita. Dalam ayat lain banyak Allah katakan bahwa kehidupan dunia itu lahun wala'in, yang artinya senda gurau dan permainan. Banyak senda gurau, artinya sesuatu yang tidak sebenarnya. Banyak permainan, yaitu kesenangan-kesenangan yang membuat kadang-kadang kita lena. Maka kata Allah, dalam rangka menjaga ketakwaan kita kepada Allah, Allah ingatkan kita setiap saat, lihat, perhatikan apa yang telah disiapkan untuk hari esok kita. Jemaat-jemaat, jangankan hari esok akhirat, hari esok dalam artian besok pagi pun itu perlu kita siapkan sebelum waktu itu datang. Jika besok ada di antara kita akan pergi ke suatu tempat atau akan mengadakan perjalanan jauh, maka hari ini atau malam nanti kita sudah mesti mempersiapkan diri. Atau jika seminggu yang akan datang kita akan melakukan suatu kegiatan atau acara besar, kita akan mengadakan sebuah hajatan, maka apa yang kita lakukan? Kita perlu mempersiapkan diri. Bahkan dalam mempersiapkannya tadi, kita perlu melihat apa yang sudah kita siapkan, apa yang masih dibutuhkan, apa yang masih kurang. Kira-kira seperti apa jika ini tidak ada, dan jika ini tidak cukup, akan selalu kita siapkan.
Maka Allah ingatkan, jangan pernah lupa setiap diri melihat, menghitung, memperhatikan apa yang telah ia perbuat. Yang kedua, kita perlu diingatkan oleh Allah untuk hari esok, karena hari esok itu sifatnya adalah pasti. Seperti yang dikatakan oleh para ahli tafsir, bahwa hari esok yang dimaksud di sini itu adalah hari akhirat. Dan hari akhirat itu pasti akan kita lalui. Dan yang sangat penting lagi bagi kita, hari ini kita sedang berada di dunia di mana sifat kehidupan dunia itu adalah seperti orang yang sedang menanam. Sedangkan kehidupan esok, yaitu kehidupan akhirat itu sifatnya adalah seperti orang yang menuai. Apa hubungan menanam dengan menuai? Dalam sebuah kata-kata mutiara Arab disebutkan mayyazra yahsud. Artinya siapa yang menanam, itulah orang yang akan menuai. Artinya ketika kita berada di dunia di mana sifatnya adalah saat menanam, kita mau menanam, maka insya Allah nanti kita akan menuai. Tapi jika di hari sekarang kehidupan dunia kita tidak mau menanam, maka apa yang akan kita tuai nanti di akhirat? Maka disebutkan bahwa kehidupan dunia itu adalah kehidupan tempat kita menanam. Maka hari ini kita diingatkan oleh Allah, lihatlah, perhatikanlah apa yang telah engkau tanam, yang nanti akan engkau panen hasilnya di kehidupan akhirat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Jemaah rahimahumullah. Kemudian kenapa Allah ingatkan kita di sini dan peringatan Allah ini kita perhatikan? Karena kehidupan akhirat itu sangat panjang. Perjalanan akhirat itu sangat panjang. Ada beberapa tahap kehidupan akhirat yang kita lalui, dan perjalanan panjang itu sangat sulit. Bekal untuk perjalanan panjang itu sekarang disiapkan. Mulai dari alam barzakh atau yang disebut juga dengan alam kubur, yaitu masa penantian yang dilalui oleh seseorang sejak ia meninggal sampai datangnya hari kiamat. Ini namanya alam barzakh atau alam kubur. Akankah alam kuburnya menjadi seperti taman sorga atau akan menjadi terowongan neraka? Tergantung dari apa yang ia siapkan hari ini. Nah, alam barzakh itu bentuknya dua. Bisa menjadi raudatan min riyadil jannah, artinya seperti taman sorga, indah, sejuk, wangi. Tapi bisa juga menjadi seperti ufratan min ufarin niran, seperti terowongan neraka, panas, sempit, penuh dengan siksaan. Dan itu akan dilalui oleh seseorang sejak kematiannya sampai datangnya hari kiamat. Setelah hari kiamat datang, masuk fase yang kedua, namanya Yaumul Ba'si, hari berbangkit, di mana semua kita akan dibangkit oleh Allah dari kubur kita, dari alam barzakh kita, dan perjalanannya memakan waktu yang cukup panjang sehingga sampai nanti kepada suatu fase ketiga, namanya padang mahsyar. Dan padang mahsyar itu tidak ada naungan, tidak ada pertolongan, tidak ada perlindungan kecuali pertolongan dan perlindungan Allah. Dan itu akan Allah berikan kepada orang yang hari ini
mempersiapkan hari esoknya. Selesai padang mahsyar, kita masuk yaumul hisab, hari penghitungan. Apa yang dihitung? Apa yang kita buat hari ini? Apa yang telah kita siapkan hari ini? Maka nanti di saat itu kita akan melihat apa yang kita perbuat. Setelah yaumul hisab datang, masuk kita ke fase yaumul mizan, hari penimbangan. Apa yang ditimbang yang kita perbuat hari ini? Maka nanti Pak man saqulat mawazinuhu fahuwa fi syatir radiyah. Orang yang berbuat baik, memperhatikan dengan baik kehidupannya, mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, berat timbangannya, itulah orang yang akan hidup bahagia. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Yang tidak mau berbuat baik, menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepadanya untuk berbuat dosa dan maksiat, memperturutkan hawa nafsu, tergoda dengan kenikmatan dunia, maka timbangan kebaikannya ringan dan tempat kembalinya adalah neraka. Lanjut dengan yaumul mizan, baru nanti ada yaumul jaza, panjang, dan perjalanan itu kita siapkan hari ini. Maka Allah ingatkan kita ketika Allah mengingatkan agar kita bertakwa. Di antara dua perintah bertakwa itu Allah selipkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri. Di sini Allah pakai kata nafsun yang berarti setiap diri, karena perbuatan introspeksi itu tidak bisa dilakukan orang lain. Kita yang tahu, masing-masing diri yang tahu apa yang telah ia perbuat untuk hari esoknya, apa yang telah kita siapkan untuk kehidupan akhirat yang panjang itu. Maka jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita selalu ketika kita menjalani kehidupan dunia ini, setiap saat kita mengingat apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita siapkan untuk kehidupan akhirat kita. Karena kehidupan akhirat itu pasti akan kita lalui. Fa'tabiru ya ulil absar. Lakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahtika wan nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna bi an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.